Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Baru-baru ini publik digemparkan dengan paket seminar poligami yang bertarif jutaan. Pemateri dari seminar tersebut mengklaim diri mereka sebagai praktisi poligami yang telah menikahi 2-4 perempuan. Bagaimana sebenarnya duduk perkara poligami dalam hukum Islam? Dan apakah syiar berkenaan poligami dapat dikomodifikasi menjadi paket seminar? Apakah hal tersebut semakin memuliakan esensi ajaran Islam atau malah membuat nilai-nilai keislaman ternodai oleh kepentingan ekonomi dan syahwat sebagian oknum yang mendaku sebagai pengamal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika monogami adalah pernikahan tunggal antara seseorang lelaki dan seorang perempuan, maka poligami adalah pernikahan ganda antara satu orang lelaki dengan banyak perempuan, atau antara satu orang perempuan dengan banyak lelaki, atau antara kelompok lelaki dengan kelompok perempuan. Nah, komunisme seksual yang mengawinkan satu kelompok lelaki, yang mana umumnya kelompok saudara lelaki, dengan satu kelompok perempuan, yang mana umumnya kelompok saudari perempuan, telah lama ditinggalkan. Bahkan di negara yang mengaku paling komunis sekalipun. Hal ini ditandai dengan dilegalkannya undang-undang pernikahan monogami oleh negara komunis Uni Soviet pada dekade 1930-an. Begitupun dengan poliandri atau pernikahan seorang perempuan dengan banyak lelaki juga telah ditinggalkan. Bahkan oleh kabilah yang paling tradisional sekalipun. Praktis pernikahan ganda atau poligami menyisakan poligini, yaitu pernikahan seorang lelaki dengan banyak perempuan sebagai satu-satunya alternatif dari pernikahan monogami. Namun, apa yang membuat poligini masih dipraktikkan oleh sebagian umat manusia, bahkan disunahkan dan diberikan restriksi oleh hukum Islam? Atau dengan kata lain, mengapa sih manusia berpoligini? Poliandri dan komunisme seksual menuai kegagalan dikarenakan tidak jelasnya nasab sang anak dari pernikahan tersebut dan kecenderungan kodrati perempuan untuk lebih kepada pernikahan monogami. Lalu bagaimana dengan poligini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia berpoligini. Di antaranya, pertama, faktor geografis. Faktor ini didukung oleh ilmuwan barat seperti Will Durant maupun Bertrand Russell yang merujuk kepada kondisi geografis timur yang katanya panas, sehingga tingkat kedewasaan masyarakat timur yang relatif cepat membuat masyarakat timur memiliki nafsu yang tinggi sehingga membutuhkan poligini sebagai alternatif. Kedua, faktor biologis. Perempuan yang mengalami menstruasi, masa pasca kehamilan, dan menopause yang membuat kebutuhan seksual lelaki tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh satu perempuan saja. Ketiga, faktor ekonomi yang oleh Ali Asghar Engineer dalam buku Tafsir Perempuan sebut sebagai alasan mengapa poligini dibolehkan, bahwa janda korban perang ataupun perempuan yatim membutuhkan perlindungan, baik perlindungan lahir maupun batin, sehingga poligini bagi lelaki yang telah mapan secara ekonomi dapat membantu mereka. Keempat, faktor politik, dalam artian untuk menambah jumlah suku yang mana memperkuat kekuasaan politik maupun militer. Dan yang terakhir, faktor demografi, di mana jumlah perempuan lebih banyak ketimbang jumlah lelaki, khususnya jumlah usia kawin. Sehingga dengan adanya poligini, perempuan yang berusia kawin dapat menemukan jodohnya melalui poligini agar terjadi keadilan sosial. Pada beberapa negara yang dirujuk oleh Murtada Mutahari dalam buku Duduk Perkara Poligami, beliau mendapati bahwa jumlah perempuan di dunia memang lebih banyak ketimbang jumlah lelaki. Adapun pada beberapa negara yang jumlah lelakinya lebih banyak, Mutahari mendapati lagi fakta bahwa jumlah usia kawin perempuan negara tersebut masih lebih banyak daripada jumlah usia kawin laki-lakinya. Pertanyaannya kemudian, mengapa jumlah perempuan secara umum ataupun jumlah perempuan usia kawin secara khusus seringkali lebih banyak ketimbang jumlah lelakinya? Hal itu dikarenakan setidaknya oleh berbagai faktor, yaitu faktor kromosom perempuan, beratnya medan pekerjaan lelaki yang lebih banyak di luar ruangan, wajib militer pada lelaki, daya tahan tubuh perempuan yang lebih kuat, yang mana kesemuanya itu pada gilirannya akan meningkatkan angka harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada lelaki. Poligini untuk janda menjadi relevan dalam konteks ini. Lalu apa sih hak dan kewajiban dalam poligini? Kita dapat mengetahui hak perempuan dalam poligini dengan memahami kewajiban lelaki dalam poligini tersebut. Islam bukanlah yang pertama yang melahirkan poligini. Islam dengan syarat yang ketat hanya melanjutkan tradisi tersebut dengan memberikan restriksi, yaitu batasan menikahi 2-4 istri selama sang suami mampu berlaku adil tentunya. Tradisi sebelumnya justru tidak memiliki batasan terhadap jumlah istri, di mana syarat keadilan bukanlah sesuatu yang penting.
Sebaliknya, dalam Islam, selain batasan maksimal 4 istri, keadilan menjadi faktor utama bagi dibolehkannya poligini. Adapun keadilan yang dimaksud adalah penuntasan hak dan kewajiban, dan keadilan tersebut bukan saja berkenaan dengan keadilan ekonomi semata, melainkan pula keadilan fisik hingga kepada keadilan moral. Jika salah satu entitas keadilan tersebut tidak dipenuhi, maka poligini menjadi terlarang untuk diamalkan. Namun, jika syarat keadilan tersebut dapat dipenuhi oleh lelaki, pada gilirannya poliginilah yang justru melindungi keluhuran monogami. Karena dengan poligini, selain perempuan usia kawin dapat meraih hak menikahnya, masyarakat juga terhindar dari perzinahan, perselingkuhan, hingga perkawinan menyimpan lainnya, semisal yang kini dilegitimasi oleh negara pendukung LGBT atau pernikahan sesama jenis. Kelebihan jumlah perempuan usia kawin yang tidak diberikan hak menikahnya karena kurangnya jumlah lelaki usia kawin akan menyebabkan frustasi tak kawin dan krisis moral lainnya. Sebagian pengamat memandang poligini memiliki dampak buruk bagi psikologi istri, pendidikan anak, moralitas keluarga atau masyarakat pengamal poligini, diabaikannya hak-hak perempuan, hingga kepada tuntutan kaum feminisme secara filosofis berkenaan dibolehkannya poliandri jika poligini masih dipraktikkan. Padahal, faktor mengapa manusia poligini telah kita jelaskan sebelumnya, yang mana faktor demografi lah alasan paling kuat mengapa poligini dibolehkan dalam Islam. Bahwa demi terciptanya keadilan sosial berkenaan hak menikah bagi perempuan usia kawin yang seperti kita jelaskan pula, hampir 2 kali lipat banyaknya dibandingkan jumlah lelaki usia kawin. Adapun penolakan Barat terhadap poligini bukanlah bersumber dari ajaran Kristen yang luhur, melainkan dikarenakan sudut pandang pemikiran Barat tersebut saja. Yang lebih absurd dari semua itu adalah penolakan mereka terhadap poligini justru bertentangan dengan gaya hidup mereka yang sering berganti-ganti pasangan, selingkuh, hingga kepada seks bebas ke sesama jenis. Mereka melarang poligini hanya karena didukung oleh Islam, dan kemudian justru getol terhadap legislasi pernikahan sesama jenis. Kritik lainnya juga perlu kita layangkan kepada para pengamal poligini, yang mana berpoligini bukan karena pertimbangan keadilan sosial atau faktor kelebihan jumlah usia kawin perempuan atas lelaki, melainkan dikarenakan keinginan seksual mereka semata. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, di mana bukan saja jumlah lelaki secara umum lebih banyak atas perempuan, tetapi jumlah usia kawin lelaki juga lebih banyak atas perempuan. Maka mengamalkan poligini pada situasi kelebihan jumlah usia kawin lelaki atas perempuan bukan saja berlaku zalim atas perempuan, namun berlaku zalim pula pada lelaki yang belum mendapatkan hak menikahnya tersebut. Kezaliman ganda kemudian mendera mereka dikarenakan menjadikan poligini tersebut sebagai objek komodifikasi atau perdagangan berkedok seminar, sebagaimana kepentingan syahwat mereka yang berkedok sunnah dari agama. Dalam pada itu, alih-alih poligini merupakan amalan sunnah, justru direndahkan derajatnya menjadi sesuatu yang haram atau terlarang dikarenakan imbas ketidakadilan sosial yang ditimbulkannya. Nauzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan?